Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, selamat bertemu kembali di channel ini, channel tempat kita belajar bersama untuk menjadi sukses dan menjadi lebih baik setiap harinya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, comment, and share, dan juga klik gambar loncengnya agar selalu bisa menikmati konten YouTube saya berikutnya. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan kurang lebih 278 juta orang. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, jumlah penduduk yang besar ini menjadi potensi besar untuk mendapatkan human resources yang besar untuk membangun kejayaan negara, serta menjadi lahan pemasaran produk dan jasa yang berpotensi besar. Di lain pihak menjadi tantangan untuk menjadikan penduduk yang besar itu berketerampilan dan memiliki kompetensi untuk menopang sektor produktif suatu negara. Banyak negara yang ketakutan dengan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia. Sebut saja negara-negara di Eropa, Amerika, atau Jepang yang sudah mulai mengalami aging worker, aging era. Potensi jumlah penduduk yang sangat melimpah di Indonesia bisa menjadikan Indonesia menjadi negara maju yang akan meninggalkan penguasaan dan kejayaan negara-negara tersebut dalam jangka panjang. Bahkan PricewaterhouseCoopers (PwC) sudah meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima pada tahun 2030. Sobat kompetensi, jumlah penduduk yang besar memberikan tantangan tersendiri bagaimana kita menjadikannya sebagai tenaga kerja terampil dengan karakter yang kuat dalam mencapai prestasi-prestasi hebatnya, serta yang memiliki mindset yang maju dan tahan banting. Peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan diperkirakan akan tumbuh minimal 6-7% setahun, sehingga diharapkan akan mampu mencapai GDP 12.000 USD di 2045 atau bahkan bisa lebih awal dari itu. Untuk menjadikan potensi besar jumlah penduduk Indonesia tersebut menjadi kekuatan kita, maka perlu kerja keras dan kerja smart dari semua pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan sumber daya manusia secara nasional dengan strategi yang jelas dan terukur, serta agile dan adaptif dengan segala perubahan yang terjadi. Para praktisi manajemen SDM, baik dari sektor publik maupun sektor swasta, harus fokus pada penciptaan SDM unggul di wilayah masing-masing, di area masing-masing, dan bila memungkinkan bersinergi untuk penyediaan tenaga kerja handal dalam menopang proses pembangunan yang akseleratif dan terus menjadi yang terbaik dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Sobat kompetensi, bila kita menengok data statistik dari BPS, diketahui bahwa dari jumlah penduduk kita saat ini, yaitu sekitar 278 juta manusia, jumlah angkatan kerja berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas pada Februari 2023 sebanyak 146,62 juta orang, naik 2,61 juta orang dibanding Februari tahun 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang, naik sebanyak 3,02 juta dibanding Februari tahun lalu. Sedangkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang pada Februari 2023, berkurang sekitar 410 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ibu Ida Fauziah menyebutkan terdapat sekitar 2,25 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya di tanah air. BPS mencatat sebanyak 37% penduduk Indonesia berstatus sebagai buruh, karyawan, dan pegawai pada Februari 2021. Sebanyak 19% penduduk Indonesia menjalani usahanya sendiri, sebanyak 16% penduduk Indonesia yang berusaha sebagai buruh tidak tetap,
Kemudian 15% penduduk Indonesia berstatus sebagai pekerja keluarga. Proporsi penduduk yang menjadi pekerja bebas di sektor baik non-pertanian maupun pertanian masing-masing sebanyak 5%, sementara 3% berusaha sebagai buruh tetap. Sobat kompetensi, mengurus penduduk yang sedemikian kompleks tentu bukan barang mudah. Apalagi saat ini komposisi angkatan kerja kita sebagian besar didominasi oleh lulusan SD dan SMP yang sudah merupakan warisan dan akan terus eksis dalam komposisi angkatan kerja Indonesia hingga mereka masuk ke usia pensiun, dan itu pun akan mewarnai komposisi angkatan kerja bila institusi pendidikan formal maupun vokasi kita tidak mampu menyuguhkan para lulusan dengan employability yang diminta dunia usaha dan dunia industri. Belum lagi dengan transformasi digital yang serba cepat saat ini dan di masa mendatang, maka semua tantangan itu harus dijawab dengan pemikiran, strategi, ide-ide terobosan, serta program intervensi dan proses eksekusi yang masif dan konsisten, serta kepemimpinan yang inklusif dan kuat. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan kuat ya dalam skenario planning, agility dan adaptability, serta keberanian yang tinggi dalam mengambil risiko. Dibutuhkan intervensi regulasi yang menopang pendekatan sistemik yang perlu dilakukan untuk menggerakkan semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, sukarelawan, kelompok-kelompok komunitas yang peduli akan kualitas SDM, serta dukungan anggaran APBN maupun APBD yang besar untuk mengawal perubahan besar ini. Sobat kompetensi, belajar dari negara-negara yang berhasil melakukan transformasi menjadi negara maju, maka kita dapat menarik pelajaran bagaimana grand design dan strategi eksekusi yang dilakukannya sehingga mampu bangkit, berproses, dan menyeruak menembus batas dan menjadikannya negara dengan prestasi-prestasi besarnya dalam bidang ekonomi, teknologi, dan sosial, serta memenangkan persaingan global. 7 penyebab yang menjadikan Korea Selatan berhasil menjadi negara maju. 1. Hadirnya pemimpin yang memiliki visi. 2. Mendapatkan bantuan dan utang luar negeri yang diperlukan. 3. Merupakan bangsa yang tekun. 4. Adanya gerakan Saimaul Undong. Gerakan Saimaul Undong ini diterapkan pada masa Presiden Park Chung-hee, yang berarti gerakan perbuatan yang membangun pedesaan menuju pada kehidupan yang lebih baik, antara lain untuk membangkitkan semangat kemerdekaan, kemandirian untuk mewujudkan gerakan desa baru, kerjasama atau sifat gotong royong dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa. Adapun gerakan Saimaul Undong ini meliputi 1. Perbaikan lingkungan hidup di desa, terutama dalam menyangkut fasilitas fisiknya. 2. Memperbaiki infrastruktur dasar. 3. Memperluas kesempatan kerja baik pertanian maupun non-pertanian. Poin yang kelima adalah memiliki budaya pali-pali atau terburu-buru. Salah satu yang menjadi penyebab kemajuan Korea Selatan adalah budaya pali-pali atau budaya terburu-buru atau ketergesa-gesaan. Dalam arti lain, budaya ini membuat masyarakat Korea Selatan bergerak cepat dan berburu-buru ya, atau tidak ada waktu untuk menunggu. Maka dari itu, jika kita pergi ke Korea Selatan, sering melihat banyak orang yang berjalan terburu-buru ya, bahkan hingga saling bertabrakan. Contoh lain seperti pelayanan yang di restoran Korea Selatan. Saat ini, kalau kita memesan makanan atau minuman, akan dilayani dengan super cepat oleh pelayannya. Bahkan kurir yang mengantar paket di sana pun siap menyiasati aturan lalu lintas agar pesanan pelanggan sampai di tempat secepat mungkin. Dampak positif dari budaya ini yaitu pemercepatan ekonomi Korea Selatan yang hancur akibat perang terdahulu. Itu yang kelima. Yang keenam, cinta produk dalam negeri.
Yang ketujuh, menjaga tradisi. Contoh lain adalah negara Jepang. Kita tahu negara Jepang adalah salah satu negara maju yang bisa kita ambil lesson learn-nya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Jepang menjadi negara maju. Dilihat dari masyarakatnya, orang Jepang memiliki semangat tinggi dan keinginan keras ya untuk berkarya dan bekerja. Karena bagi mereka, time is money. Jika dia melakukan kegagalan dan tidak berhasil, mereka akan frustasi bahkan sampai harakiri atau bunuh diri. Disiplin yang ditanamkan oleh masyarakat Jepang membuat ekonomi, industri, pendidikan, dan lain-lain menjadi sangat maju. Dalam bidang ekonomi, Jepang dapat dikatakan sukses membangun perekonomiannya. Mulanya sebagai negara tertinggal karena penutupan diri dari pihak luar pada era kekuasaan Tokugawa, lalu melakukan pembaharuan pada restorasi Meiji, dan membuka diri pada dunia luar. Jepang sempat mengejutkan dunia dengan kemajuannya yang bisa dikatakan cukup cepat ya. Pasca kekalahannya pada Perang Dunia Kedua, pemerintah menjadikan perekonomian sebagai yang utama walaupun mereka kekurangan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, namun didukung dengan karakter bangsa mereka yang dikenal ulet dan disiplin. Akhirnya Jepang bisa menjadi negara yang perekonomian cukup maju di kawasan Asia, bahkan dunia. Bukan hanya di bidang perekonomian saja, bidang pendidikan pun menjadi salah satu priority lainnya bagi pemerintah Jepang. Bermula dari rakyatnya yang buta aksara, hingga menjadikan pendidikan harus dimiliki oleh setiap warga negaranya sejak Jepang menyadari bahwa mereka telah tertinggal jauh dengan bangsa Barat karena menganut sistem politik isolasi atau yang dikenal juga politik sakoku selama lebih dari 250 tahun lamanya. Sadar akan ketertinggalannya, pemerintah Meiji melepas konflik antar pro-asing dengan anti-asing, mengirimkan pelajar-pelajarnya untuk belajar di negara barat, dan diharapkan kembali mereka bisa menyebarkan ilmu-ilmu pengetahuan di negaranya. Dan kenyataannya Jepang berhasil belajar bukan hanya akademisinya, namun budaya serta sistem pemerintahan yang dilaksanakan di China, Jerman, juga Amerika. Sobat Kompetensi, lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita akan dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa akan terjadinya puncak bonus demografi pada tahun 2030, di mana 64%, 70% penduduk Indonesia berada di usia produktif, yaitu antara 15 sampai 64 tahun. Di kondisi inilah Indonesia berpeluang besar menjadi negara maju. Karena jumlah penduduk usia produktif itu tentu saja merupakan potensi besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan industri di negeri yang kita cintai ini. Lalu, apakah itu akan terjadi? Sangat tergantung dengan kita semua, terutama dalam memastikan bahwa penduduk dengan porsi besar tersebut memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri dalam mendorong dan menopang pertumbuhan ekonomi hingga 6-7% per tahun dan pencapaian GDP sekitar 12.000 USD. Sobat Kompetensi, saya akan berbagi konseptual strategi kira-kira apa yang bisa kita tawarkan untuk negara yang kita cintai ini, untuk bangsa yang kita cintai ini, di konten saya berikutnya untuk dapat mengemas permasalahan secara lebih komprehensif dengan strategi yang tepat. Kali ini saya hanya ingin berbagi bahwa sebagai satu enabler dalam proses penciptaan SDM yang unggul, maka diperlukan suatu enabler yang handal. Dan baru tercipta di tanggal 16 September tahun 2023 suatu wadah bagi komunitas dan asosiasi ISAR di seluruh Indonesia yang kita namakan sebagai Indonesia Human Resources Ecosystem, dan dinyatakan di Institut BPJS Ketenagakerjaan di Bogor
pada Sabtu tanggal 16 September tahun 2023. Kami menamakannya sebagai Indonesia Human Resources Ecosystem. Siapa saja mereka, siapa saja yang tergabung dan menyediakan diri untuk bisa bersatu ini, silakan dilihat di layar. Sobat kompetensi, pertemuan perdana dari para komunitas dan asosiasi HR ini dilakukan pada 15 Juli tahun 2023 di Cafe The Wijaya 9 di Kebayoran Baru, Jakarta. Banyak hadir di sana ada HRW, HXD, FHCI, KPHRI, APSRI, dan lain-lain. Lalu disusul dengan pertemuan kedua pada 12 Agustus tahun 2023 di Permata Bank Learning Center dan dihadiri lebih banyak lagi komunitas dan atau asosiasi HR yang berasal dari kawasan industri di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Cibitung, Karawang, Purwakarta, hingga Bandung. Selanjutnya pertemuan ketiga diadakan di Institut BPJS Ketenagakerjaan pada 16 September 2023 yang diikuti oleh semua komunitas dan atau asosiasi HR dari seluruh Indonesia dari Aceh hingga Merauke, baik melalui offline maupun online, yang akhirnya menghasilkan 5 next inisiatif, antara lain 1. Membentuk wadah atau organisasi yang memiliki program secara terstruktur dan memiliki program kerja yang jelas dan menggandeng mitra dalam pendanaannya. Kedua, melakukan kolaborasi dengan para stakeholders yang relevan. Ketiga, mensupport kegiatan termasuk sebagai narasumber yang dapat dituangkan dalam sebuah dokumen atau buku yang bisa memberikan inspirasi kepada komunitas HR seluruh Indonesia. Keempat, menggandeng pemerintah untuk standarisasi kompetensi dari semua profesi yang dibutuhkan untuk talenta masa depan. Yang kelima, melakukan forum komunikasi yang rutin untuk update informasi secara global dan membuat platform yang sama yang bisa secara transparan diikuti oleh semua komunitas. Sobat kompetensi, mari kita song-song masa depan cerah untuk Indonesia menjadi negara maju melalui upaya keras dan konsisten kita dalam penciptaan SDM terampil, kompeten, dan unggul demi masa depan bangsa yang kita cintai ini. Demikianlah sesi saya kali ini. Saksikan sesi-sesi saya berikutnya dan sekali lagi dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share, dan klik gambar loncengnya untuk bisa terus menikmati konten saya berikutnya. Bila sobat kompetensi sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten di profesi yang Anda pilih tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.